Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bihi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masuk kitab Kalimah Muta'allim. Di pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, di terakhir membahas tentang bagaimana dalam belajar itu kita yang murid ya. Murid itu kan yang sedang menuju Allah. Murid yang belajar, yang menuju Allah, yang ingin dekat dengan Allah, termasuk kita semuanya, memperhatikan makanan kita yang kita konsumsi, agar yang kita konsumsi ini benar-benar halal, benar-benar yang thayyib, sehingga bisa membuat kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kuat buat ibadah, kuat buat aktivitas dan sebagainya. Karena kalau makanan kita ada makanan yang haram, naudzubillah, atau bahkan yang syubhat, bisa jadi itu membuat lemah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini dari beberapa yang tahun lalu disampaikan bahwa kita harus menjaga itu semua. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pola pikirnya, kemudian daya hafalannya dan sebagainya. Wasafahun min zuhadil fuqaha. Kemudian mewasiatkan seorang faqih, ahli fikih, ahli agama dari ulama-ulama zuhud, daripada ulama-ulama faqih yang zuhud ya. Beliau memberikan wasiat. Dari ada ulama yang faqih, ahli agama yang termasuk dari ulama faqih yang zuhud. Beliau wasiat kepada siapa? Thalibul ilmi, kepada yang mencari ilmu, kepada murid, kepada santri, pelajar, ya, termasuk kita semuanya. Alaika an tataharraza 'anil ghibati. Wajib buat kita semuanya, buat kamu, untuk menghindari dari perbuatan ghibah. Ya, ghibah ini definisi di sini itu membicarakan keburukan orang lain. Hindari, wajib buat kita semuanya menghindari, menjauhi perbuatan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Di Al-Quran jelas, ya ini termasuk dosanya dosa besar, membicarakan keburukan orang lain. Nah, bahkan perumpamaan di dalam Quran yang suka membicarakan keburukan orang lain itu diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya, bahkan temannya. Jadi luar biasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang lisan itu kalau ngomongin orang itu kan kayaknya enak, manis, gosip, digosok makin sip. Padahal kalau kita analogikan, kita ngomongin keburukan orang lain itu banyak. Mungkin satu keburukan kita omongin, jangan-jangan bisa jadi orang ngomongin keburukan kita itu lebih banyak daripada yang kita omongin. Nah ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terjerumus dari perbuatan ini, ghibah yang termasuk dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Maka ini hindari perbuatan yang termasuk dari dosa besar. Tajassus ini kalau bahasa sekarang itu namanya kepo, kepengen tahu dapur orang lain, kepengen tahu urusan rumah tangga orang lain, kepengen tahu urusan orang lain, kepoin aja tuh. Mudah-mudahan sini nggak ada, ya, karena yang ada kepo itu biasanya adanya di sinetron doang gitu ya. Kemudian walayak ba'dukum ba'dhan, jangan bergibah sebagian dengan sebagian yang lainnya. Itu yang mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa an mujalasatil mikhtari, dan kita diperintahkan oleh seorang faqih ini agar kita menjaga dari duduk dengan orang-orang yang banyak ngomong. Al-mikthar, ya banyak ngomong ini maksudnya banyak ngomong gak ada manfaatnya. Kathirul kalam,
Qala inna mayyukiril kalama yasrif umroha. Dikatakan orang fakih tersebut mengatakan kalau orang yang banyak ngomong itu, maksudnya banyak ngomong tapi ngomongnya nggak manfaat, itu yasrif umroha, akan mencuri umur kita. Wa yudi'a awqataka, dan menyanyiakan waktu itu menyanyiakan waktu kita. Jadi maksudnya mencuri umur kita ini yang nggak ada manfaatnya, kita habis, nggak ada manfaatnya. Harusnya ngomong galor kidul nggak jelas 1 jam, mungkin sejam itu kita bisa sholat sunnah rakaat berapa kali, bisa zikir berapa banyak, bisa hatam atau bisa ngaji Quran berapa ayat. Nah, ini menyanyiakan waktu. Wa minal wara'i, dan termasuk dari perbuatan wara', ya, perbuatan wara' yang bisa menghindari kita dari perbuatan-perbuatan haram. Ayyajtaniba min ahli fasadi, menjauhi dari kelompok orang-orang yang merusak, wal ma'asi, ahli maksiat, wa ta'til, dan orang-orang yang tidak ada kerjaannya. Jadi orang yang punya kerjaan yang cuma sia-sia, yang tidak jelas. Fa inna mujawarata mu'tiratun, karena pergaulan atau bahasa sekarangnya itu sekarang itu circle, ya. Circle itu maksudnya sekelilingnya itu pergaulan, kemudian komunitas, ya, pertemanan, mukhtiratun, itu mempengaruhi. La mahala, tidak bisa dihindari hal yang tersebut itu. Wa hukiya inna rajulaini kharaja, diceritakan bahwa ada 2 orang laki-laki ini kharaja yang mereka itu berdua keluar fi talabil ilmi, untuk belajar. Dia berbati ke keluar, belajar keluar. Wa kana syarika ini fil ilmi, dan duanya ini teman belajar lah, berdua kemana-mana, berdua belajar di tempat yang sama juga belajar. Para jangan kemudian pulang, dah tuh habis belajar, lama belajar, pulang mereka berdua ba'da sini dan beberapa tahun ila baladihima, pulang kampung mereka. Wa qad faqaha ahaduhuma, dan yang satunya itu benar-benar jadi ahli agama. Walam yafa'il akhar, tetapi yang lainnya, yang satu lagi nggak jadi. Yang satu jadi ahli agama beneran, yang kedua malah dia nggak jadi. Fata'amala fuqaha'ul baldah wasa'alu, kemudian para fuqaha negeri tersebut mereka bertanya, wasa'alu an halihima wa tiqarihima, kemudian mereka bertanya bagaimana mereka belajar berdua ketika mereka keluar belajar keluar, kemudian bertahun-tahun belajar berdua, lalu pulang, kok yang satu jadi ahli agama, yang satu kagak. Lalu mereka bertanya kepada sesepuh-sepuh situ, ulama-ulama di situ, mereka ngapain aja di luar, kok bisa beda? Hasilnya beda. Wajib sihima, kemudian juga duduknya itu mereka ketika itu bagaimana sih? Fakhbaru anna julus tadi tafaqa fi hal ikrari karena mustaqbil kiblati. Adapun orang yang pertama yang ahli fikih ini, menjadi ahli agama ini, di samping mereka belajar, kemudian juga banyak mengulang, banyak membaca, ada amalan yang harus ditinggalkan, yaitu menghadap kiblat. Wal misra ladzi hasalul ilma, kemudian juga menghadap kota yang tempat mereka belajar. Wal akharu kana mustaqbil kiblat, sedangkan yang satunya lagi dia kagak ngadep kiblat kalau belajar. Fattafaqa al ulama wal fuqaha anna al faqiha faqaha bi barakati istiqbalil kiblat. Nah, para ahli fikih dari kasus tersebut mereka menyimpulkan, jadi salah satu amalan yang bisa menyebabkan ilmunya dapat, kemudian dia bermanfaat, kemudian itu memberikan pengaruh di masyarakat, salah satunya adalah di sini dengan berkahnya menghadap kiblat. Itu sunnah fil julusi, karena ini bagian sunnah ketika kita duduk menghadap kiblat dalam belajar, baca Quran dan sebagainya. Dan tentunya ini bagian dari sunnah yang kalau memang kondisinya memungkinkan. Kan nggak harus umpamanya kalau di masjid ya bagusnya kita menghadap kiblat.
Kalau di rumahnya, rumahnya nggak menghadap kiblat, gimana Pak Jil? Meja belajar kan apa surat kiblat kan gitu kan, tergantung awalnya desain rumahnya, konstruksi rumahnya gitu. Nah, ini bagian sunnah. Illa inda darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Wanita pakai doa muslimin. Nah, ada hal yang lainnya Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau putra putri kita kepengen ilmunya manfaat, penuh dengan keberkahan, satu, kalau belajar biar berkah menghadap kiblat. Yang kedua, bibarakati doa muslimin, dengan berkahnya doa orang-orang muslim itu. Jadi ya penting buat kita juga kalau kita berdoa, makanya kita sering bacanya dibaca di syukur. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa auladana wa talabatana wa jama'atana. Waktu kalau saya dengar pakai baca doa ini, makanya saya ikutan baca. Ya Allah, jadikan kami, jadikan keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, santri kami, kemudian jamaah kita semuanya min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, kemudian ahli Quran, ahli sunnah wal faidah kebaikan. Jadi ibadahnya ada di sini. Jadi doa orang muslim itu sangat berpengaruh untuk keberkahan ilmu putra putri kita yang sedang belajar dimanapun saja berada. Mudah-mudahan manfaatnya. Dan muslim layak lu anil ibadati wasil khairi. Karena orang-orang yang tersebut itu, muslim tersebut itu tidak pernah kosong daripada ibadah dan juga termasuk ahli khair. Wa zahiru anna 'abidan minal 'ubad ja'alahu fil laili wa maka. Jadi jelasnya bahwa seorang yang ahli ibadah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah itu pastilah dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya buat mereka semua yang belajar, buat anak-anaknya fil laili pada malam hari, dalam sholatnya, bahkan bukan hanya malam hari kita doakan, bahkan setiap kita sholat doa kita jangan dilepas. Terus doakan buat putra putri kita. Poin bagi ditolibin ini Allah yatahawana bil adabi was sunnah. Nah, makanya siogianya buat murid-murid, buat para pelajar, ini penting nih Pak, agar tidak meremehkan adab, tidak meremehkan akhlak. Ya. Zaman sekarang ini kita terkadang kita miris melihat akhlak-akhlak pelajar-pelajar sekarang. Jadi ini perlu kita tanamkan sedikit demi sedikit, atau kita ingatkan terus, bahkan mungkin mestinya dari semacam usia dini. Jadi ketika usia dini melihat, kita ajarkan, jadi terekam dalam otak mereka, oh kayak begini ya, oh harus begini ya, ketemu orang tua harus begini ya. Contoh salaman aja kan gitu ya, kalau salaman kan salaman dicium ya. Kalau sekarang kan cium pakai pipi, ada yang pakai jidat, ada yang miring-miring begini. Padahal orang tua itu kan, punten Pak, orang tua itu kan semuanya keramat Pak, dari rambut sampai kaki itu keramat buat anaknya. Makanya kita tahu kalau namanya anak kita kejedot, pakai salep atau pakai apa? Pakai rambut ya. Emang kata Profesor mana itu rambut dan obatnya? Gak ada. Ciduhnya aja mantra, ya Pak ya. Ciduh orang tua itu mantra. Tadi juga masih kita buka ciduhnya kan? Saya ingat betul. Apa namanya, ya jadi kalau memang ada Pak Kiai Super Makmun itu pernah bawa Kiai Gus Pak Super Makmun, jadi waktu masih kecil, masih remaja, dibawa ketemu Pak Kiai besar dari Keranjang itu, pokoknya nanti kamu kalau diludahin kamu terima ya, sampai begitu Pak. Tapi Kiai itu, nah artinya begini Pak, orang tua itu mantra semuanya, jadi jangan salah ngomong, kemudian semuanya berkah, semuanya lah buat anaknya. Makanya usahakan kalau temannya salaman tuh putra putri kita ajarin jangan ikut-ikutan yang diring-diring dan dicium. Jadi biar ada tempelan dari mulutnya. Kalau perlu bolak-balik, jangan cium tangan bolak-balik sama ulama aja, tapi emang orang tua juga perlu bolak-balik tuh. Karena orang tua itu keramat semuanya. Makanya kalau kita mau cari keramat, gak usah jauh-jauh ke makam wali kemana-mana ya Pak Haji ya. Di rumah ada keramat, siapa? Ya bapak ibu kita ya, jangan sampai ikut apa jarak ke makam sini, makam sholat, makam sini, makam sholat. Nah orang tua di rumah
ada yang nyediain teh, ada dibikinin, berasnya kosong, ada dibeliin. Kan kerabat kita ada di rumah itu. Iya. Jangan sampai emak bapak di rumah nangis. Mau berarti. Nah ini orang tua apa? Seyogianya belajar ini jangan meremehkan adat. Mungkin buat kita ini merendahkan hal yang kecil. Buat sunnah jangan juga meremehkan yang sunnah. Fa'inna man tahawana bil adadi hurima sunnah. Barang siapa yang meremehkan adat, maka dia akan terhindar atau tercegah dari melaksanakan yang sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan hal-hal yang sunnah, hurima faraid, maka dia akan tercegah dari mengerjakan sesuatu yang fardu. Waman tahawana bil faraid hurimal akhirah. Barang siapa yang tercegah ya karena meremehkan adab, kalau meremehkan adab sama aja meremehkan sunnah. Kalau meremehkan sunnah, maka dia juga sama aja meremehkan yang fardu. Kalau meremehkan yang fardu, sudah pasti dia terhalang dari akhirat. Wa ba'du qala hadza hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari para ahli fikih ini mengatakan bahwa ini adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in bagi ayatil salata wa yusalli salatal khashi'in, dan jangan pelajar itu memperbanyak sholat. Wa yusalli salatal khashi'in, dan hendaknya sholatnya itu sholat seperti orang-orang yang khusyuk. Fa inna dzalika aun lahu ala tahsili wa ta'allum, karena memperbanyak sholat itu seperti sholatnya para orang-orang yang khusyuk itu pertolongan baginya untuk mendapatkan ilmu dalam belajar. Nah, sholat khusyuk itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sholat khusyuk yang nggak ingat apa-apa. Kalau orang sholat nggak ingat apa-apa berarti pingsan, tidur. Kan ayatnya sering kita baca tuh. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang berkeyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Rob mereka. Annahum mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah punya keyakinan bahwa kita bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya akan kita kerjakan tepat waktu, akan kita kerjakan dengan jamaah, akan kita kerjakan dengan benar-benar, jangan asal-asalan doang. Bahkan bukan cuma sholatnya aja, rukuknya juga dijaga. Nah, sampai sebegitunya tuh. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini, yakin dengan betul bahwa ia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melaksanakan sholatnya itu benar-benar semuanya diperhatikan. Wa syukru li Syaikhil Jalil Az-Zahid Al-Hujjat wallahu a'lam bishawab. Nah, ini saya para Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bermanfaat apa yang tadi disampaikan.